Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya Dedi Nugroho. Di video kali ini kita akan membahas seputar cara membuat website bisnis toko online untuk pemula dengan menggunakan WooCommerce. Jadi kita bisa membuat website toko online dari nol itu dalam hitungan menit saja teman-teman. Ya. Dan kabar baiknya, di Hostinger saat ini sedang memberikan promo di semua paket hosting mereka. Jadi kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki hosting itu dengan harga hanya Rp150.000 saja dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi kita cukup bayar hanya Rp150.000 saja untuk 1 tahun. Ya, jadi ini murah banget. Jadi silakan teman-teman mengikuti video ini dan juga menyimak video ini sampai selesai. Kemudian nanti mengikuti step by stepnya supaya bisa mengklaim promo hosting Rp150.000 untuk 1 tahun. Sekarang kita mulai dengan cara memesan hosting terlebih dahulu. Oke, yang pertama silakan teman-teman akses website dari Hostinger ya, itu melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Jadi silakan teman-teman scroll ya, lihat di deskripsi video ini, kemudian nanti ada link yang menuju ke website Hostinger. Itu silakan diklik ya, maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita ke layanan, menu layanan, kemudian kita pilih yang hosting untuk WordPress. Nah, kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah di sini. Nah, di sini ada paket bisnis. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Nanti setelah itu kita akan memilih durasi. Ya, di sini untuk durasinya itu saya pilih yang 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian silahkan teman-teman masukkan juga untuk kode kuponnya. Kode kuponnya itu silahkan pilih DNHST ya. Di sini kita bisa tambahkan. Nah, untuk kode kupon DNHST ini tujuannya itu adalah untuk men-tracking ya, supaya teman-teman nanti bisa mengklaim produk promo hostingnya. Jadi silahkan diisi untuk kode kuponnya seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, nanti teman-teman karena tadi tidak dalam kondisi login ya, nanti akan diarahkan ke halaman ini dan pastikan teman-teman tidak dalam keadaan login dan nanti daftarnya itu menggunakan email yang belum pernah terdaftar sebelumnya. Jadi jangan diklik bagian tombol daftar with Google dan juga jangan yang melalui masuk. Tapi daftarnya itu menggunakan input manual seperti ini ya. Jadi silakan diisi untuk email dan kata sandinya. Kemudian setelah itu, setelah udah diisi ya, kita klik daftar. Nah, setelah teman-teman melakukan pendaftaran akun, maka akan diarahkan ke halaman alamat penagihan. Nah, ini termasuk bagian yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi untuk produk promo ini itu tidak menanggung pajak produk. Jadi yang pertama silakan teman-teman pilih negara domisilinya itu Indonesia ya. Nah, kemudian ini untuk inputannya ini bisa diisi semua ya. Kemudian setelah itu nanti klik lanjutkan. Nah, jadi nanti akan berubah untuk nominalnya dengan adanya penambahan pajak produk. Ya, jadi setelah milih Indonesia nanti teman-teman akan melakukan dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak ya sesuai nominalnya itu nanti ketika melakukan pembayaran. Nah, ini kita klik dulu lanjutkan. Kemudian untuk pembayarannya itu kita pilih yang QRIS ya. Jadi silakan pilih yang QRIS. Setelah memilih QRIS nanti akan dialihkan ke halaman invoice ya. Jadi untuk di halaman invoice ini teman-teman tidak perlu membayar sesuai nominal ini ya. Jadi jangan dibayar dulu menggunakan QRIS ini. Jadi fungsinya itu untuk dilakukan screenshot ya. Jadi silakan teman-teman screenshot untuk halaman invoice ini, satu halaman penuh ya. Jadi logonya ini kelihatan, kemudian order summary dan juga nomor invoice-nya ini juga kelihatan. Jadi semua halaman full ini di screenshot. Kemudian nanti teman-teman kunjungi form yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini itu sudah saya sertakan linknya ya.
link menuju ke formulir. Nanti di formnya itu teman-teman baca dulu, kemudian bisa diisi secara lengkap dan jelas ya. Dan juga ada inputan untuk upload invoice. Nah, untuk uploadnya itu bisa diupload halaman ini, halaman hasil screenshot ini. Itu diupload di bagian formulir ya. Kemudian untuk pembayarannya itu bisa dibayar di rekening yang disediakan Hostinger. Di formulirnya itu sudah disediakan. Kemudian setelah semua sudah dilakukan dan sudah disubmit, itu maka klaim promonya itu tinggal ditunggu waktunya teman-teman ya. Jadi mungkin nggak akan langsung aktif untuk produk hostingnya. Jadi bisa ditunggu waktunya itu kurang lebih 3-5 hari kerja. Ya, setelah itu akan diaktifasi dan ketika nanti lebih dari 5 hari kerja itu belum aktif juga, maka silakan bisa menghubungi kontak tim support yang disediakan di form ya. Jadi di formnya itu disediakan kontak tim support supaya nanti teman-teman bisa langsung menghubungi ya. Kalau misalnya ada kendala atau lebih dari 5 hari kerja itu produk promonya itu belum aktif. Biar saya jelaskan dulu mengapa saya memilih Hostinger ya. Jadi yang pertama itu server atau data centernya itu ada di seluruh dunia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan berada di luar Indonesia. Kemudian sistem keamanan terbaik karena menggunakan teknologi terbaru. Kemudian untuk kecepatan loadingnya itu juga kencang ya. Kemudian untuk layanan migrasi itu juga disediakan gratis untuk teman-teman yang misalkan mau pindah dari provider lain. Jadi dengan adanya migrasi gratis ini kan lebih memudahkan kalau misalkan mau pindah dari provider lain. Oke, sekarang saya sudah masuk di hub panelnya Hostinger. Jadi silakan teman-teman login terlebih dahulu menggunakan email dan juga password yang sudah didaftarkan sebelumnya saat klaim hosting. Nah, kemudian setelah masuk, setelah login, itu pastikan untuk hostingnya itu sudah diklaim ya atau sudah aktif seperti ini. Kemudian untuk domainnya juga silakan teman-teman beli juga untuk domainnya. Oke, sebelum kita lanjut, di sini saya sudah buat untuk postingan. Ini artikel untuk memudahkan kita sebagai panduan untuk membuat toko online, website toko online dengan WooCommerce. Dan kita nanti akan menggunakan tema Blocksy. Tema Blocksy ini gratis, jadi ada versi gratis. Kemudian nanti kita akan menggunakan starter template-nya yang sudah include WooCommerce-nya. Oke. Yang pertama kita perlu menyiapkan domain dan hosting terlebih dahulu. Jadi silakan teman-teman pastikan untuk hostingnya ini sudah aktif. Kemudian untuk domainnya ini juga sudah ada di sini. Oke, kemudian kita install WordPress. Sip, kemudian setelah itu kita install tema Blocksy. Tapi sebelumnya kita install WordPress dulu. Ini kosongan ya. Kita ke menu website list di sini. Kemudian kita bisa add website, kemudian kita pilih WordPress. Oke, di sini kita bisa membuat jadi add 123 untuk passwordnya. Kemudian kita next. Di sini ada dua pilihan. Sebetulnya ada 3 ya. Di sini ada buat website dengan AI fitur AI WordPress-nya Hostinger. Kemudian yang kedua di sini ada template yang bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan blank site. Maksudnya adalah kita menggunakan atau kita menginstal WordPress kosongan gitu. Jadi nanti semua tema itu kita install manual sendiri. Kita pilih yang blank site di sini. Silakan pilih. Kemudian untuk domainnya ini kita pilih ya yang sudah aktif. Kalau oke, sudah terchecklist seperti ini, kita bisa lanjutkan. Untuk negara Indonesia, install WordPress. Klik di sini. Nah, ini proses instalasi WordPress-nya. Jadi silakan teman-teman tunggu prosesnya sampai selesai. Jadi silakan ditunggu. Untuk prosesnya ini bervariasi ya. Bisa cepat, bisa lumayan lama, tergantung dari
jaringan internetnya teman-teman juga, itu juga pengaruh. Nah, untuk prosesnya itu tadi sudah 100%. Di sini kita akan diarahkan ke halaman onboarding dari Hostinger. Oke, di sini kita bisa membuat website sekarang. Sebetulnya ini kita bisa menggunakan fitur ini, tapi kalau misalkan nggak ingin menggunakan fitur ini, itu juga bisa. Ya, kita ke plugin, kita nonaktifkan, ini juga bisa. Supaya teman-teman nanti kita fokusnya membuat website toko online itu menggunakan WordPress betul-betul dari nol. Oke, ini memang fiturnya dari Hostinger. Nah, sip. Kemudian kemudian kita kembali dulu ke bagian panelnya. Kita kembali ya. Kemudian untuk di website listnya kita langsung ke bagian WP admin di sini. Maka kita akan beralih ke domainnya kita. Kalau tadi kan kita dibuatkan untuk subdomain custom ya, ataupun random. Jadi silakan teman-teman kembali ke sini, hpanelnya, kemudian pilih WP adminnya di domainnya teman-teman semua ya, di sini. Oke, jadi tampilan untuk WordPress awalnya itu seperti ini. Di sini ada menu home, menu post, media, page, comment. Ini untuk appearance, tema, plugin, dan yang lainnya. Sekarang kita lanjut untuk instalasi temanya. Kita lanjut ke langkah kedua. Selanjutnya untuk langkah kedua, kita install tema Blocksy dengan starter template-nya WooCommerce. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke appearance, kemudian tema, kemudian kita tambahkan baru di sini appearance tema, lalu kita tambah tema baru, kita cari Blocksy. Ya, kita cari Blocksy, kemudian kita install. Pertanyaannya kenapa Blocksy? Jadi Blocksy ini termasuk tema yang ringan, kemudian SEO friendly, dan juga banyak sekali pilihan di starter template-nya, dan itu bagus-bagus ya. Silakan teman-teman coba pilih Blocksy, kemudian kita install untuk Blocksy Companion. Oke, install Blocksy Companion ini tujuannya itu untuk mengimport starter set-nya. Kemudian kita pilih yang template-nya WooCommerce. Oke ya, sip. Sekarang kita ke starter template. Kemudian kita pilih kategori e-commerce. Kita pilih e-commerce. Nah, ini udah sih. Kayak gini. Nah, ini tergantung, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan websitenya itu seputar furniture, itu pilih yang ini. Kemudian kalau misalkan pilih yang untuk penjualan sepeda, ya, penjualan perumahan, itu seperti ini ya. Kemudian kita pilih plan-nya itu yang free, karena kita pakai yang versi gratis. Kalau yang versi gratis memang ada keterbatasan untuk pemilihan tema, tapi itu nggak masalah. Masih bagus-bagus juga. Sekarang saya pilih yang modern shop di sini. Kita preview dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Keren ya? Ini tampilan untuk website yang akan kita buat. Seperti ini. Sekarang lanjut kita import. Nah, di sini silakan teman-teman import. Kemudian di sini install child theme. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk page builder-nya itu saya pilih Elementor. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mau pilih Gutenberg juga boleh, Breezy atau Elementor. Saya pilih Elementor. Di sini saya next. Di sini ada 3 yang akan diinstal untuk pluginnya. Jadi plugin ini menyesuaikan dengan template yang akan kita import. Karena template-nya itu pakai Elementor, maka plugin Elementor ini wajib terinstall. Kemudian ada form-nya itu pakai WP Form.
Kemudian untuk WooCommerce ini juga wajib ya, karena untuk membuat e-commerce atau toko online itu salah satunya harus menggunakan WooCommerce. Kemudian next. Oke, kita install. Nah, sip, di sini kita tunggu instalasinya ataupun proses importnya, import template dan juga instalasi plugin yang dibutuhkan itu sampai 100%. Jadi silakan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah 100%. Saya mau lihat dulu untuk tampilannya. Ini kita close. Kelasdedi.com. Nah, tampilannya kayak gini. Keren ya? Tampilannya sudah sesuai. Tuh. Ini udah jadi nih, teman-teman. Ini sudah live ya. Silahkan coba diakses. Ini sudah live. Tuh. Ini sudah oke banget. Semua harusnya sudah terinstall rapi. Sudah terimport semua. Tinggal kita ubah-ubah semua isi kontennya. Baik itu daripada headline-nya, gambar-gambarnya, itu silakan nanti diubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian isi produknya, kategorinya, kayak gitu. Sip, sekarang langkah selanjutnya ya. Ini untuk langkah yang kedua ini sudah selesai. Kita sudah berhasil mengimport ya. Kita sudah berhasil mengimport starter template-nya yang sudah support WooCommerce. Kalau kita lihat di pluginnya di sini, untuk pluginnya itu kita sudah terinstall Blocksy Companion, Elementor, Lightspeed Gauge, WooCommerce dan juga WP Form. Kayak gitu. Kalau misalkan ada notif seperti ini silahkan diupdate. Itu tandanya WooCommerce-nya itu memang butuh update. Kayak gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke setup atau langkah ketiga, yaitu setup WooCommerce. Untuk langkah yang ketiga, ini adalah setup WooCommerce. Jadi yang pertama silakan teman-teman pastikan untuk WooCommerce-nya ini sudah terinstall. Kalau misalnya belum, itu silakan install dan juga aktifkan. Di sini kita sudah menginstal dan juga mengaktifkan WooCommerce. Tuh. WooCommerce-nya sudah ada, sudah aktif. Kemudian database-nya juga sudah terupdate. Di sini sudah ada menu WooCommerce, menu produk, menu payment, menu analitik, dan juga menu marketing. Ini adalah satu paket dari plugin WooCommerce. Selanjutnya kita ikuti wizard setup WooCommerce. Jadi ini akan memandu kita untuk mengkonfigurasi pengaturan dasar toko online kita. Contoh seperti alamat, jenis produk, mata uang, metode pembayaran, dan yang lainnya. Oke, yang pertama kita setup dulu ya, kita ke wizard setup. Kita ke WooCommerce, kemudian kita ke WooCommerce dulu. Nah, di sini akan menampilkan seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita pilih yang setup my store. Oke, di sini saya pengen untuk jualan, untuk jualan. Oke. Platformnya WordPress. Dah. Kemudian untuk industrinya itu industri apa nih? Misalkan. Oh, ini untuk tas ya. Oh, ini untuk sport dan recreation. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di Jakarta boleh. Kemudian ini emailnya. Kalau misalkan sudah terisi, kita bisa klik continue. Di sini saya nggak pengen pakai Jetpack. Kemudian saya juga nggak mau pakai Klaviyo. Ini juga nggak usah. Ini boleh ya. Atau kalau misalkan nggak ingin juga nggak masalah gitu ya, nggak usah di checklist. Kemudian klik continue. Nanti tampilannya itu seperti ini. Ini untuk setup
Ya, setup WooCommerce-nya ini harusnya sudah selesai. Seperti itu. Simple teman-teman ya, ini sudah selesai. Ini hide setup list supaya nggak terlalu ganggu gitu ya. Hide. Oke, jadi kita fokus ke statistik. Oke, sip. Kayak gitu teman-teman untuk langkah ketiga itu setup WooCommerce. Oh iya, tadi ini belum ya. Alamat toko, jenis produk, mata uang. Kita ke setting dulu. Kemudian ini untuk alamatnya ini silakan diisi. Oh. Kemudian untuk currency-nya itu pilih yang Indonesia, rupiah. Kemudian untuk produknya, shipping. Oke, free shipping. Kemudian payment. Jadi ini untuk payment ini ada beberapa metode sebetulnya. Kemudian untuk account, email, kemudian ada juga integrasi. Oke, sip kayak gitu teman-teman. Jadi silakan ini diisi untuk alamatnya, ya ini disesuaikan. Tapi kalau defaultnya memang sudah ada sih, sudah terisi. Ini kita ganti ke Indonesia. Ya, sip. Kemudian kalau sudah bisa disimpan. Itu untuk pengaturan untuk alamatnya. Ini misalkan Jakarta Selatan. Ini sebagai contoh ya. Kayak gitu. Untuk langkah yang ketiga. Selanjutnya kita ke langkah yang keempat. Jadi silakan teman-teman coba untuk menambahkan produk ke toko. Kemudian untuk langkah yang keempat, ini teman-teman bisa langsung ke bagian menu produk. Di sini, menu produk. Kalau misalkan belum ada produknya, ini kosong. Oke, kemudian kita bisa pilih add new product. Tampilannya seperti ini. Nah, karena kita menggunakan starter template, yang mana ini sudah include semua produknya sebagai sampel, maka kita sudah ada contohnya nih. Tuh. Kita bisa edit juga. Tapi kalau misalkan pengen bikin baru, ini juga bisa. Sini, contohnya ini. Untuk judul produknya, nama produknya itu ini. Kemudian produk deskripsinya itu ini. Dan di sini untuk produk URL, ya. Button text-nya itu buy on Creative Times. Ini untuk harganya misalkan 25.000. Ya, itu teman-teman. Kemudian kalau misalkan sudah, ini untuk produk short deskripsi. Kemudian untuk produk image-nya itu ini di sidebar ini. Kemudian produk galeri. Ini kalau bisa lebih dari satu atau lebih dari dua. Kemudian ada kategori juga. Oke, seperti itu. Kalau misalkan sudah, ini bisa di-publish atau update. Ya, kalau seperti ini kan publish ya. Kalau misalkan masih kosongan. Kemudian kalau misalkan sudah diedit, itu namanya update. Kayak gitu, teman-teman. Jadi tampilannya itu nanti di sini, ya. Tuh. Di menu produk. Tuh. Di sini ada single product, external product, ya. Ini untuk shopnya. Kayak gitu teman-teman untuk cara menambahkan produknya. Kita ke menu produk, kemudian add new product, nanti silakan diisi lengkap semuanya. Dari judul, deskripsi, kemudian gambar, produk galeri, kategori, dan juga terkait harga ini juga perlu di-update.
Kemudian untuk langkah kelima ini, kita bisa mengatur pembayaran dan juga pengiriman. Teman-teman bisa masuk dulu di WooCommerce, kemudian setting, kemudian payment. Ya, di sini ada, kita close dulu ini. Bagian produknya kita close. Nah, kita ke WooCommerce, kemudian kita ke setting. Kemudian di sini ada yang namanya payment atau pembayaran. Nah, ini bisa disesuaikan. Kalau misalkan pengen pakai opsi lain ya, kalau misalkan pakai Sendit ini juga bisa pakai plugin baru, namanya itu Sendit WooCommerce. Sendit Woo. Nah, silakan cari Sendit Woo. Nah, di sini ada Sendit WooCommerce. Di sini kita bisa install. Oh, ini untuk Sendit WooCommerce-nya. Nah, ini untuk dokumentasinya itu di sini. Dokumentasi Sendit/integration/WooCommerce. Jadi silakan teman-teman baca di sini caranya ya. Oh, simpel sebetulnya teman-teman. Kita bisa aktifkan di sini. Kemudian kalau sudah kita bisa ke setting. Nah, di sini kita bisa langsung koneksikan ke Sendit. Jadi nanti payment atau pembayarannya itu kita langsung ke Sendit. Ya, untuk proses otomatis ataupun pembayaran otomatisnya. Jadi nanti kita mendapatkan notifikasi kalau misalkan ada pembayaran, semua nanti pembayarannya itu masuk ke Sendit. Jadi kita bisa mengelolanya itu di Sendit. Itu untuk proses pembayaran. Kemudian untuk pengiriman ini juga sama sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman menjual produk fisik, ini juga bisa diatur untuk bagian pengirimannya. Kemudian langkah yang keenam, ini kita harus membuat halaman penting. Contoh kebijakan, kemudian kontak, cara order. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian page. Nah, di sini silakan di edit sendiri. Kalau misalkan di sini kan contohnya di kontak us. Kita pakai kontak untuk page-nya. Dan di sini bisa diedit dengan Elementor. Oh, kalau misalkan muncul seperti ini, kita bisa langsung klik Recreate Git. Nanti di sini kita bisa clear file data, sinkronisasi library, dan juga Recreate Git. Kalau sudah di save. Kemudian ini kita close, kita buka ulang. Itu untuk membuka halaman yang menggunakan page builder Elementor. Itu untuk langkah ke-6 ya. Jadi silakan disesuaikan untuk bagian halaman-halaman lain selain halaman produk. Nah, seperti ini. Ini untuk kontaknya silakan disesuaikan. Kemudian langkah yang ketujuh ya, langkah yang ketujuh ini kita menginstal plugin tambahan. Ini opsional, sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan teman-teman. Nah, di sini kita bisa pakai WhatsApp button atau floating button, floating ya. Jadi nanti tampilannya itu WhatsApp-nya itu ada di pojok kanan bawah, itu juga bisa. Kemudian SEO plugin bisa pakai RankMath, bisa pakai Yoast, bisa pakai yang lainnya. Kemudian untuk cache, untuk kecepatan loading website bisa pakai Lightspeed ataupun yang lainnya juga bisa. Kemudian langkah yang terakhir, ini kita bisa tes websitenya sebelum launching. Jadi silakan menggunakan device lain, menggunakan handphone atau menggunakan laptop ataupun browser lain dengan akun lain. Itu silakan diorder dengan harga real, kemudian dibayar langsung ya, betul-betul dibayar secara live. Itu apakah sudah jalan semuanya, ya, apakah email ordernya itu diterima, kemudian apakah yang beli itu mendapatkan email juga, kemudian apakah uangnya itu juga benar-benar masuk ke Sendit ataupun ke tempat lain kalau misalkan pakai pembayaran otomatis selain Sendit.
Kemudian pastikan semua tombol, semua link berfungsi dengan baik dan juga cek di perangkat mobile dan desktop. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk langkah yang ke-9 ini opsional juga. Kalau misalkan pengen pasang Google Analytics atau Facebook Pixel. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah video untuk tutorial cara membuat website toko online untuk pemula dengan menggunakan WooCommerce dan kita menggunakan tema Blocksy. Ini keren banget ya. Kita pakai tema Blocksy, nggak perlu bikin dari awal, tinggal import template-nya, ini sudah selesai tampilannya seperti ini. Sip, kayak gitu teman-teman semua untuk videonya. Untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan untuk teman-teman yang belum pernah membuka website saya ya di dedinugroho.com, silahkan dibuka. Di sini ada produk, kemudian tutorial YouTube, kemudian ada blog juga terkait tutorial, itu silakan dikunjungi. Kemudian kalau misalkan ingin menghubungi saya, misalkan ada kerjasama atau hal yang ingin ditanyakan, itu juga bisa melalui kontak di sini. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.